Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Sebelum kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, terima kasih penyertaanmu. Bahkan Kau memberi hari ini buat kami, tanggal 1 2025. Kami percaya anugerah Tuhan sedang terjadi dan akan terjadi dan terus terjadi melingkupi setiap kami. Satu kerinduan kami rindu disapa oleh kebenaran firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Matius, pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-30. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita saat ini adalah menjadi hamba yang dapat dipercaya. Ya, itu sangat menarik ketika mengawali tahun ini ya, menjadi hamba yang dapat dipercaya. Bukankah kita hidup di dalam perjalanan waktu mencari menjadi pribadi yang dipercaya, dan bahagia sekali hidup dipercayai, mempercayai, dan dipercayakan dalam kehidupan kita. Maka ketika ini juga diantar untuk setiap kita yang diwakili dengan seorang Tuhan yang memberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Tema ini menjadi pesan strategis bagi kita ketika Tuhan memberikan hari yang pertama ini buat kita, agar setiap kita menjadi hamba yang bisa dipercaya di dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, Injil Matius kita tahu ditulis oleh Matius sendiri. Dan ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam konteks percakapannya kepada murid-muridnya dengan apa yang kita kenal dengan bagian dari khotbah di bukit, percakapan Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, dalam masyarakat Yahudi abad pertama, talenta adalah mata uang yang sangat besar nilainya. Oleh karena itu, perumpamaan ini mengandung simbolisme yang kuat tentang tanggung jawab rohani dan potensi yang dihadirkan, yang dipercayakan oleh Tuhan Allah, Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Dan mungkin kita bertanya, apa yang menjadi relevansinya nats ini dengan kita saat ini? Hal yang pertama, tentulah relevansinya tidak lain bagaimana setiap kita pengikut Tuhan Yesus diingatkan agar kita tetap setia, tetap produktif, tidak bermalas-malasan, dan tidak pernah mengalami ketakutan-ketakutan melakukan apa yang benar, apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Dan kedua, relevansi yang bisa kita lihat, ini perumpamaan menginspirasi setiap kita untuk menggunakan karunia dan talenta yang diberikan Tuhan untuk melayani Dia, melayani Tuhan maksudnya, dan manusia dengan penuh tanggung jawab. Sebab setiap kita dipakai Tuhan untuk perpanjangan tangannya, melayaninya dan melayani umatnya. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, lalu apa yang bisa kita lihat yang menjadi penegasan nats dalam firman Tuhan pada saat ini? Hal yang pertama yang mau ditegaskan tidak lain adalah adanya kesetiaan dalam tanggung jawab. Bagaimana Tuhan Yesus menekankan bahwa setiap orang diberikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan mereka. Lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-15 itu. Yang kedua, penting sekali untuk mengelola, menggunakan karunia itu. Kita dihantar kepada 2 hamba. Yang pertama begitu aktif menggunakan talentanya dan menghasilkan. Dan ini menjadi pesan bahwa Tuhan mengendaki setiap kita menggunakan dan mengembangkan talenta, karunia yang diberikan Tuhan, bukan justru mengkipnya, menyimpannya. Sebab talenta yang disia-siakan itu akan menjadi kemarahan bagi Tuhan. Hal yang ketiga yang mau ditegaskan adalah akan ada selalu konsep penghakiman dan pertanggungjawaban. Artinya apa? Siapapun kita tidak terlepas bahwa Tuhan saatnya nanti
akan menghakimi dan meminta pertanggungjawaban setiap kita. Lalu apa yang keempat yang mau ditegaskan? Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri kita, percayalah, itu akan menghalangi pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan ayat yang ke-25 itu. Bagaimana seorang hamba itu yang mendapatkan 1 talenta itu mengubur talentanya karena takut akan tuannya, bahkan ketakutan yang tidak berasal dalam kehidupan. Lalu apa yang kelima? Hadiah, reward bagi yang setia akan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Itu diwakilkan oleh ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23 itu. Bagaimana Tuhan itu memuji hambanya dan menerima berkat dari Tuhan. Bahkan dikatakan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Lalu apa yang berikut? Hukuman bagi ketidaksetiaan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, lihatlah di dalam ayat yang ke-26 itu. Bahkan Tuhan marah, Tuhannya marah dengan mengatakan hamba yang malas dan keras kepala itu, sampai-sampai Tuhan Yesus mengatakan, hai hamba yang jahat dan malas. Itu menegaskan Tuhan tidak pernah mentoleransi ketidaksetiaan dan ketidakproduktifan di dalam pelayanan. Lalu apa yang terakhir yang mau ditegaskan? Keadilan Tuhan dalam pemberian talenta. Artinya apa? Sejatinya ternyata setiap kita diberi talenta oleh Tuhan. 5, 2, 1. Ukurannya tentulah seperti apa yang Tuhan percayakan untuk setiap kita. Tapi intinya adalah kita diberkati Tuhan dengan talentanya. Maka percayalah, ketika Tuhan memberi talenta, karunia, atau apapun yang kita miliki yang bersumber dari Tuhan, percayalah Tuhan mau itu kita kembangkan, bukan kita simpan, bukan kita diamkan, tapi kita kembangkan menjadi pribadi yang produktif dan menghasilkan dan memberkati bagi orang lain di sekitar kehidupan kita. Lalu apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita? Tema kita mengatakan kepada kita menjadi hamba yang dapat dipercaya. Lalu apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita itu? Hal yang pertama yang kita kaitkan adalah kepercayaan. Itu adalah dasar panggilan Tuhan. Maka setiap kita ketika diberikan kepercayaan, itu adalah anugerah. Kalau Tuhan berikan talenta kepada kita, itu semua adalah anugerah. Dan Tuhan mau, Tuhan pakai setiap kita menjadi hamba yang dapat dipercaya. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan sudah mempercayakan itu bagi setiap kita. Lalu apa yang kedua yang kita bisa kaitkan dengan tema kita? Kesetiaan dalam hal kecil itu menjadi indikator kepercayaan yang lebih besar. Makanya ketika kita diberikan hal kecil, menurut kita mungkin kecil, tapi percayalah Tuhan melihat itu, apakah engkau bertanggung jawab dengan sesuatu yang kecil dalam kehidupan. Sebab tidak mungkin ketika hal kecil kita tidak setia, lalu kita setia dalam hal yang besar, tidak. Tapi justru sebaliknya, yang setia dengan hal yang kecil pasti dapat dipercaya dalam hal yang lebih besar lagi. Yang ketiga yang harus kita pahami, kepercayaan itu memerlukan tindakan. Artinya apa? Tidak cukup hanya menjadi pribadi yang mengatakan dipercaya. Percaya itu terlihat dari tindakan. Kalau kita bisa sedikit mengaitkannya, bukankah iman itu, percaya itu terlihat nyata di dalam tindakan kita? Demikian juga lah apa yang Tuhan mau. Percaya itu, dipercaya itu ada tindakan di dalamnya. Lalu apa yang keempat? Percayalah dan tetap mengimani bahwa Tuhan menghargai hamba yang produktif. Tuhan tidak suka dengan orang yang malas. Sampai-sampai Tuhan mengatakan, hai pemalas, lihatlah kepada semut, gitu ya. Artinya apa? Tuhan menghargai dan Tuhan sangat memberkati pribadi yang produktif dalam kehidupan kita, yang menghasilkan. Sebab itu yang Tuhan mau. Lalu apa yang kelima? Jadilah hamba yang dapat dipercaya. Dengan cara apa? Berani melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu namanya hamba yang dapat dipercaya
dan hamba yang mempercayai yang mempercayakannya. Lalu apa yang keenam? Tuhan itu adalah hakim yang adil. Tuhan ayat 15 mengatakan menuntut setiap hamba sesuai dengan kemampuan mereka. Artinya apa? Benarlah kepercayaan Tuhan yang berikan kepada setiap kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi percayalah tanggung jawab yang Tuhan tuntut juga itu juga sesuai dengan ukuran yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, jadilah hamba yang dapat dipercaya dalam kehidupan kita. Lalu apa yang menjadi, saya mencoba mencari apa prinsip untuk menjadi hamba yang dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Ada 4 hal menjadi prinsip menjadi hamba yang dapat dipercaya. Yang pertama, menyadari panggilan. Sadarilah panggilanmu sebagai apa di dalam Tuhan. Yang kedua, prinsipnya, kelolalah talenta itu dengan bijak. Yang ketiga, berani bertindak. Yang keempat, tetaplah siap sedia dan tetap mengimani bahwa setiap kita akan diminta pertanggungjawaban untuk segala sesuatu yang diberikan kepada setiap kita. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi kita ketika kita diberikan hari yang baru ini melalui firman Tuhan pada saat ini? Refleksi yang pertama adalah tahun baru itu adalah kesempatan baru yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Ya, seperti talenta tadi. Kalau Tuhan memberikan hari yang baru ini, kalau Tuhan memberikan tahun yang baru ini, artinya apa? Tuhan mau kita menjadi hambanya yang setia, di mana Tuhan juga mempercayakan waktu, kesempatan, tanggung jawab yang baru, pelayanan yang baru untuk setiap kita. Maka pertanyaannya, apakah kita mengelola tahun ini sebagai hamba yang setia, yang penuh tanggung jawab? Yang kedua, refleksi untuk setiap kita. Gali dan kembangkanlah potensi dirimu. Ingat, tidak ada yang dapat talenta. Tidak ada yang tidak dapat talenta, maaf. Dan kita tahu bahwa zaman ini selalu bergerak. Dan Tuhan juga sudah mengajar kita bahwa setiap kita harus menggali dan mengembangkan potensi diri. Menjadi orang Kristen itu baik dan luar biasa. Pemilihan Tuhan untuk setiap kita. Tapi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kembangkan dirimu, milikilah nilai plus. Di tengah-tengah zaman, di tengah-tengah negara kita seperti ini, jangan cukup hanya ilmu pengetahuan saja. Carilah satu hal, bahkan mungkin 2 hal, yang membuatmu patut dilayak diperhitungkan. Ambillah sesuatu. Jangan hanya sama, jangan hanya standar. Tapi milikilah sesuatu apa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka Tuhan akan lebih lagi memperhitungkanmu. Lalu yang ketiga, atasi ketakutan dan keengganan untuk bertindak. Percayalah, orang yang takut tidak akan melakukan apapun. Maka singkirkanlah ketakutan itu. Lakukanlah apa yang Tuhan mau dalam dirimu. Kalaupun ada sesuatu yang mencoba menghantuimu, mengganggumu, di dalam Tuhan, lakukan dan serahkanlah. Pasti Tuhan akan bertindak. Bukankah firman Tuhan mengatakan, lakukan apa yang menjadi bagianmu, maka selanjutnya biarkan Tuhan yang melakukannya. Lalu apa yang keempat? Beranilah dan selalulah menghitung berkat Tuhan dan bertanggung jawablah untuk berkat Tuhan itu. Sebab berkat Tuhan yang diberikan bagimu adalah kekuatanmu untuk juga menyadari bahwa berkat itu juga adalah bagian dari orang lain yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupanmu. Hitung berkat Tuhan dan bertanggung jawablah men-sharing, membagikan berkat itu di tengah-tengah kehidupan ini. Lalu apa yang berikut? Hiduplah dengan kesadaran bahwa setiap kita pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Maka lakukanlah segala sesuatu, produksilah sesuatu di dalam kasih Tuhan. Yang berikut, hadapilah tahun baru dengan semangat
dan iman percaya yang sejatinya kepada Tuhan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kita melihat perumpamaan ini juga mengingatkan bahwa setiap tahun itu membawa peluang baru bagi setiap kita untuk bertumbuh dan bertumbuh, bahkan berbuah, dan buahnya lebat. Maka sesuai dengan tema kita, jadi hamba yang dapat dipercaya, itu berarti menjalani tahun ini dengan semangat baru. Tinggalkan rasa malasmu dan percayalah bahwa Tuhan akan memberkati setiap usaha yang kau lakukan di dalam perjalanan kehidupanmu. Amin. Tuhan memberkatimu dan jadilah hamba yang setia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami, dan kami menjadi hamba yang setia, hamba yang dapat dipercaya di dalam hari-hari hidup kami. Terlebih menjadi hamba Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Kami jalani hari yang Tuhan berikan dengan talenta yang Tuhan hadirkan untuk setiap kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.